Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara pada materi persamaan diferensial, yaitu temanya yaitu persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linier bagian 2 ya. Jadi video kali ini adalah materi bagian 2 di mana kita akan membahas mengenai bentuk yang nomor 3 dan bentuk yang nomor 4 pada persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linier. Saya sarankan Anda untuk membuka atau untuk melihat video sebelumnya pada persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linier pada bagian 1 ya, part 1. Baik, untuk part 2 ini akan dibahas bentuk yang ketiga dan bentuk yang keempat dari persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linier. Oke, bentuk yang ketiga apabila kita tulis dulu. Kita sudah mengetahui persamaan diferensial dan koefisien fungsi linier itu bentuknya adalah AX tambah BY tambah C DX ditambah PX tambah QY tambah R DY sama dengan 0. Dan bentuk yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga, jika AX ditambah BY sama dengan K kali PX ditambah QY. Jadi yang kita lihat adalah AX tambah BY dan PX tambah QY. Apakah terbentuk seperti ini atau tidak nantinya, itu ya dilihat dari persoalannya. Apakah AX tambah BY itu sama dengan K kali PX sama QY? Nah, kalau iya berarti dia masuk ke dalam bentuk yang ketiga ini. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, kita lihat ya. Jika AX tambah BY sama dengan K kali PX tambah QY ya. Nah, kita pertama harus substitusikan. Kita substitusikan ya. AX tambah BY sama dengan K kali PX tambah QY ke PD ya, ke persamaan diferensialnya, sehingga persamaan diferensial itu menjadi bentuk. Nah, ini tinggal kita ganti, ini kita ganti dengan K kali PX tambah QY tambah C ya, ditambah C begitu DX ditambah PX ditambah QY ditambah R DY sama dengan 0 ya. Jadi setelah kita substitusikan AX sama B ini, maka PD nya berubah menjadi seperti ini. Kemudian ya, saya buat misalnya. Kemudian kita misalkan ya, kita misalkan bahwa PX ditambah QY ya, PX ditambah QY ini saya misalkan sebagai V ya. Maka kalau kita turunkan ini menjadi PDX ditambah QDY sama dengan DV ya. Nah, di sini tujuannya kita akan mencari DY sebetulnya. Jadi QDY atau DY sama dengan ya, DV dikurangi PDX ya dibagi Q. Nah, jadi tujuan kita di sini mencari DY ini ya untuk kita masukkan. Nah, sehingga kalau kita substitusikan V dan DY ini ya, V dan DY kita substitusikan ke PD lagi ya. Nah, PD ini kan, jadi karena ini sudah kita ubah, jadi gampang, kita tinggal merubahnya menjadi K kali PX tambah QY nya itu kan V ya, jadi KV begitu ditambah C DX ditambah, nah di sini ini V kan, V
tambah R, V ditambah R. Nah, kemudian dy nya kita ubah dengan ini, dv kurang p dx dibagi I. Oke, nah sampai ini ya, sampai sini, maka ini nanti termasuk ke dalam persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Ini separate differential equation lah, begitu. Jadi bisa dipisahkan. Oke, kita langsung ke contoh ya. Nah, jadi sudah sampai sini saja ini kalau terjadi bentuk yang ketiga untuk persamaan diferensial yang dapat dipisahkannya, itu silahkan dipelajari kepada video-video sebelumnya ya, ada. Nah, sampai di sini saya tidak menjelaskan dulu, nanti ke contoh soal saja kita lanjutkan. Oke, ada contoh soal seperti ini untuk bentuk yang ketiga ini. Saya tulis nomor 3 saja ya, atau contoh soal carilah solusi PD berikut. X dikurang 2Y ditambah 1 dx ditambah dikurang ya, 6x kurang 4y, 6x dikurangi 4y tambah 1 dy sama dengan 0. Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat ya, bahwa ternyata 3x dikurang 2y itu sama dengan k-nya k kali dari 6x dikurang 4y, ya kan? Nah, k-nya berapa ya, tinggal bagi saja. K-nya berarti 3 setengah ya, jadi setengahnya. Nah, di sini berarti saya boleh tulis setengah kali 6x ditambah dikurang 4y. Nah, artinya ini merupakan bentuk yang ketiga, ya. Oke, kalau dia bentuk yang ketiga, maka kita substitusikan setengah kali 6x dikurang 4y nya kita substitusikan ke PD ya. Berarti PD nya menjadi bentuk setengah dikali 6x dikurang 4y tambah 1 dx kurang 6x kurang 4y tambah 1 dy sama dengan 0. Jadi saya anggap ini persamaan satu lah, begitu supaya nanti lebih mudah. Oke, jadi setengah kali 6x dikurang 4y ini kita substitusikan ke PD. Kemudian kita misalkan ya, misalkan v-nya itu 6x dikurang 4y ya, maka turunannya dv-nya adalah 6dx dikurang 4 dy ya. Berarti kita dapat dy-nya sama dengan berapa? dy-nya kita dapat 6dx dikurang dv dibagi 4 ya. Oke, v-nya kita dapat, dy-nya kita dapat, maka v dan dy kita substitusikan ke persamaan satu tadi, persamaan ini ya, sehingga kita dapatkan setengah v ya ditambah 1 dx dikurangi 6x kurang 4y itu adalah v ditambah 1 dikali dy nya adalah 6 dx dikurang dv dibagi 4
sama dengan 0 ya. Oke. Sekarang kita tinggal melanjutkan ya, menguraikannya ya. Oke. Setengah V ditambah 1 dx, maka kita dapatkan di sini setengah V dx ya. Jadi kita uraikan saja semuanya. Di sini dapatnya setengah V dx ditambah dx dikurangi, kita uraikan ini kali ini kali ini ya, kali faktor, kali dapat 6/4 V dx ditambah V per 4 df dv ya, sorry, dikurangi 6/4 dx ditambah dv per 4 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita pisahkan antara dv dan dx nya. dx dan dx ya, kita pisahkan, kita dapatkan setengah V ditambah 1 kurang 6/4 V dikurang 6/4 dx, kemudian dv nya 1/4 V ditambah 1/4 dv ya, sama dengan 0. Nah, kita tambahkan saja di sini 1 dikurangi 6/4, kemudian setengah V dikurangi 6/4 V ya. Setengah V dikurangi 6/4 V dapat min V dikurangi setengah ya, dx ditambah 1/4 V ditambah 1/4 dv sama dengan 0. Nah, ini adalah PD yang dapat dipisahkan. Oke, kalau dia dapat dipisahkan ya berarti kita cari hasil pemisahannya seperti ini. Kita pisahkan saja karena dia dapat dipisahkan ya, berarti min V kurang setengah dx sama dengan min 1/4 V ditambah 1/4 dv, berarti dapat dx nya sama dengan min dari 1/4 V ditambah 1/4 dv dibagi min V dikurang 1/2 ya, min V dikurang 1/2, maka berapa ya dx nya ini kalau dikeluarkan min 1/4 V ditambah 1/4 dv dibagi ini min setengah ya. Oh, ini kita bisa keluarkan ya, kita keluarkan saja. Kita keluarkan menjadi min 1/4 V tambah 1 ya. Ini bisa keluarkan min setengah 2V tambah 1 ya, ini dv. Oke, di sini sudah, saya kira sudah terpisah ya, 1/4 min 1/4 dibagi setengah ya, setengah gitu. Jadi kita bisa tulis di sini sebagai dx dikurangi setengah dari V tambah 1 per 2V ditambah 1 dv sama dengan 0. Nah, ini sudah terpisah ya, sudah terpisah. Maka solusinya ya, ya, kita halaman selanjutnya saja. Oke, solusinya tinggal kita integralkan saja. Integral dx dikurangi setengah dari integral V
V tambah 1 per 2V ditambah 1 dV sama dengan C. Oke, nah sekarang berarti tinggal kita permasalahan integralnya ya. Kalau ini kan udah tahu ya, integral dx yaitu X. Nah sekarang untuk melihat integral ini ya kita perlu ya, ini kalau kita lihat V tambah 1 2V tambah 1 2V tambah 1 ini nggak bisa diturunkan penyebutnya, jadi di sini masuk ke dalam konsep integral faktor linear ya. Nah, silahkan kalian nanti buka buku integral atau kalkulus tentang konsep integral faktor linear. Bagaimana cara mencari integral dengan faktor linear begitu ya. Nah, oke, kita pindahkan saja ke sini. Integral V ditambah 1 dibagi 2V tambah 1. Oke, jadi kita bisa lihat di sini untuk mendapatkan perbandingan yang sama faktor linearnya, maka kita harus mengalihkan 2 nih pada pembilang. Ini kita bisa tulis sebagai 2. Kalau kita kalikan 2 berarti kan setengahnya ya, jadi 2V tambah 2 berarti setengah ya dari integral 2V ditambah 2 kan ya. Kalau dikalikan 2V tambah 2. Oke, di sini 2V ditambah 1 ya, ini setengah ini nggak dibawa ya. Nah, jadi yang kita bawa cuma sampai sini. Nah, nanti setengahnya dikalikan setengah lagi. Oke, kalau sudah sampai seperti itu, oke, setengah dikali gitu ya. Nah, jadi kita bisa tulis di sini karena yang kita butuhkan adalah 2V ditambah 1, maka ya kita bisa tulis seperti ini, setengah, tulisnya begini aja deh, 2V ditambah 1 tambah 1 begitu ya seperti tadi. Jadi 2V ditambah 1 ini berarti 2V ditambah 1. Kita kasih keduanya integral seperti itu. Oke, nah berarti maka kita dapat di sini setengah dari integral dV, karena ini dibagi sama 1 ditambah integral 1 per 2V ditambah 1 dV ya. Nah, kita bisa lihat di sini jawabannya adalah V ditambah ini kan ln dari 2V ditambah 1. Oke, atau kalau kita kalikan dengan ini ya, tadi kan tidak dikalikan ya, aja setengah, nah begitu ya. Jadi ini setengah V jadi 1/4 lah, jadi 1/4 V ditambah ini kan min ya, min setengah, jadi min setengah jadi min 1/4, min 1/4 berarti ini jadi kurang 1/4 ln 2V ditambah 1 sama dengan C. Nah, kemudian ini bawah X. Nah, sehingga solusinya adalah X dikurangi 1/4 V dikurangi 1/4 ln 2V ditambah 1 ya sama dengan C. Kita ubah lagi karena V nya tadi berapa, V nya itu 6X kurang 4Y ya, 6X dikurang 4Y,
6x dikurang 4y, ya maka kita substitusikan x dikurang 1/4 dari 6x dikurang 4y kurang 1/4 ln 2 kali 6x kurang 4y tambah 1 per c. Nah, kita tinggal sederhanakan saja ya, silahkan nanti disederhanakan ya. Yang jelas ini adalah solusinya ya, solusi PD. Oke. Nah, itu adalah bentuk yang ketiga. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu PD dengan koefisien fungsi linier untuk bentuk yang keempat. Untuk bentuk yang keempat ini, jika perbandingan antara A per P itu tidak sama dengan B per Q ya. Jadi A per P, A banding P atau A dibagi P tidak sama dengan B dibagi Q. Nah, jika terjadi bentuk seperti itu, maka penyelesaiannya pun berbeda ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Secara umum kita bahas dulu. Di sini ada dua cara ya. Yang saya tulis di sini cara yang pertama ya. Cara yang pertama, karena di sini ada dua cara ya. Cara yang pertama kita misalkan kedua persamaan linearnya itu menjadi U dan V ya. Jadi ini kita anggap sebagai U, ini kita anggap sebagai V begitu. AX ditambah BY ditambah C kita sama dengan U, kemudian PX ditambah QY ditambah R sama dengan V ya. Maka turunannya kita dapatkan A dx ditambah B dy sama dengan du, kemudian ini adalah P dx ditambah Q dy sama dengan dv. Nah kemudian turunan ini kita buat menjadi sebuah matrik ya, matrik. Kita dapatkan, saya tulisnya di sini saja, A B P Q ya, A B P Q dikali dengan dx dy sama dengan dv, ini du dv ya, du dulu baru dv. Nah jadi bentuk ini kalau dibuat menjadi matrik ya, perkalian matrik ya, menjadi bentuk seperti ini ya. Kemudian kita cari dx dy ya. Maka dx dy nya kita ingat bahwa ini adalah konsep inverse matrik ya. Dx dy sama dengan 1 per determinan dari ini ya, AQ kurang BP ya, dikali dengan adjoint dari matrik pertama ya, Q A kemudian min B ini P ya, kemudian dikali du dv. Nah sehingga kita dapatkan ya dx dy kita dapatkan di sini, tinggal dikalikan saja Q kali ini ya, Q dikali ini, ini cukup nggak kalau saya tulis di sini agak besar mungkin ya, Q per AQ kurang BP, yang ini min B, AQ kurang BP, yang ini P ya, AQ kurang BP, yang ini Q, min P, AQ kurang BP dikali du dv. Oke. Nah selanjutnya kita supaya tidak terlalu jelimet begitu, ini tulisannya terlalu banyak ya, karena ini masih dalam tahapan umum ya. Kita misalkan saja
Misalkan saja matrik-matrik yang ini kita buat menjadi ini M, N, ini K, L gitu ya. Nah, kita misalkan saja yang ini M, ini misalkan N, ini K, ini L ya. Jadi matrik ini bisa ditulis sebagai dx dy sama dengan M, N, K, L, ini du, dv. Nah, sehingga dx nya kita dapatkan mdu ditambah n dv, kemudian dy nya kdu ditambah l dv. Nah, sampai sini kita tahapan selanjutnya adalah selesaikan dengan PD homogen. Oke, untuk PD homogen sendiri silahkan nanti dibaca atau dibahas pada video selanjutnya. Yang jelas cara-caranya seperti ini. Untuk cara yang pertama ini kita buat dulu, kita misalkan untuk koefisien linear pertamanya sebagai U, yang keduanya sebagai V, kemudian kita turunkan. Setelah itu kita buat menjadi matrik ya, perkalian matrik yang akan dicari inverse-nya dengan dicari dx dy-nya dengan cara inverse. Kemudian di sini kita misalkan, dan nanti untuk angka-angka ini adalah bilangan ya, bilangan atau angka nanti, jadi lebih mudah saya kira. Makanya saya buat menjadi pemisahan M, U, K, L ya, supaya lebih mudah saja. Nah, setelah itu, setelah dapat dx dan dy, maka selesaikan dengan PD homogen. Oke, seperti itu ya. Kemudian cara yang kedua di sebelahnya saja. Cara yang kedua, kita anggap sebagai garis ya. Jadi ada dua garis di sini, kita anggap sebagai garis. Untuk AX ditambah DY ditambah C sama dengan 0, kemudian PX ditambah QY ditambah R juga sama dengan 0. Kita di sini akan cari titik potong ya, karena kita anggap sebagai garis. Jadi kita akan mencari titik potong antara keduanya ya. Misal nanti kita titik potongnya dapat ya, titik potongnya adalah kita dapat x1, y1 misalkan. Kalau nanti kan didapat langsung ya. kemudian kita misalkan ya, kita misalkan U itu sama dengan X dikurang X1 ya. Kita membuat pemisalan bahwa U itu X dikurang X1, dan V kita buat pemisalan untuk Y dikurang Y1. Nah, sehingga X nya itu sama dengan U ditambah X1, dan ini berarti Y nya sama dengan V ditambah Y1 ya. Nah, kemudian kita turunkan dx nya, kita dapat du, dan ini kita turunkan dy nya sama dengan dv. Nah, lalu substitusikan apa ya di sini, substitusikan ya ke PD. Oke, kita substitusikan ke PD. Nah, sehingga PD nya itu berbentuk, saya tulis lagi aja ya, AX tambah BY tambah C DE tambah PX tambah QY tambah L DY sama dengan 0. Nah, kalau kita kita substitusikan ke PD, kita ganti X nya ganti U tambah X1, kemudian Y nya ganti V tambah Y1, kemudian dx nya kita ganti du, dan dy nya kita ganti dv.
maka akan didapat bentuk PD nya berubah menjadi A kali U tambah X1 tambah B kali V tambah Y1 tambah C. dx nya ganti du. Nah, kemudian dikurangi P kali U tambah X1, wah nggak cukup nih, tambah sini aja I kali V tambah Y1 tambah R dV sama dengan 0. Nah, kemudian sama juga setelah ini, setelah dapat bentuk ini selesaikan dengan PD homogen. Oke ya, jadi dua cara itu tadi sudah kita buat. Cara yang pertama pada bentuk yang keempat ini kita akhirnya juga kita ubah ke PD homogen. Kemudian cara yang kedua ya dengan cara kita mengubah menjadi sebuah garis, dua buah garis, kemudian cari titik potongnya, kemudian titik potong itu kita buat persamaan U dan V dan kita turunkan, kemudian disubstitusikan dan selanjutnya kita selesaikan dengan PD homogen. Untuk PD homogennya pada video selanjutnya. Baik, agar lebih mudah dipahami, kita buat contoh soal saja ya. Oke, contoh soal. Ada soal seperti ini. Kita carilah solusi PD berikut. X ditambah 2Y ditambah 8 dx dikurang 3x kurang 6y ditambah 18 dy sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ya, di sini 1/3 tidak sama dengan 2/6, min 6, 2/min 6. Yang tidak sama ini haruslah bentuk atau bentuk yang keempat ya. Oke, kita gunakan cara yang pertama saja. Untuk cara yang keduanya silahkan nanti dicoba sendiri ya. Kita misalkan untuk yang pertama koefisien fungsi linear yang pertama kita anggap sebagai U, X ditambah 2Y ditambah 8 itu sama dengan U, kemudian 3X dikurang 6Y ditambah 18 itu sama dengan V ya, ini V. Maka kalau kita turunkan terdapat dx tambah 2dy sama dengan du, kemudian yang ini dx dikurang 6y 6dy sama dengan dv. Oke, selanjutnya kita buat matrik ya. Kalau dibuat matrik ini 1 2 3 6 ya, ini dapat dx, ini dapat dy, kemudian ini du dv, maka dx dy nah, kita dapat 1 ini determinannya 6 kurangi negatif 12 ya, 6 dikurangi negatif 6 ya, negatif 12 min 6, sorry salah tulis ya, min 6 dikurangi ya negatif 12 ya. Kemudian ini adjoint dari matrik yang pertama ini adalah min 6, di sini 1 kita tukar, ini min 2 dan ini min 3 ya. Oke, di sini du dv. Selanjutnya kita hitung saja, ini adalah setengah 1/6, kemudian ini dapat 1/4, ini kita dapat min 1/12. Nah, ini du sama dv. Nah, sehingga
kita dapatkan dx nya ya setengah du ditambah 1/6 dv ya, setengah du 1/6 dv, kemudian dy nya 1/4 du dikurang 1/12 dv ya. Nah, dx dan dy disubstitusikan ke pd, maka kita dapat ya pd nya ini ya, berarti ini u dx, dx nya kita rubah ke ini oleh ini u nya u dikali dx nya setengah du ditambah 1/6 dv dikurang v kali 1/4 du dikurang 1/12 dv sama dengan 0. Oke, sudah kita masukkan di sini supaya ya ini supaya lebih mudah saja, supaya tidak berperan ya, kita kali 12 ya, kita kali 12 dikali 12 ya, berarti kalau dikali 12 kita dapat, kita tulis ya, 12 bagi 2 6 du ditambah 2 dv kurang, berarti ini dapat 3 du dikurangi dv ya dengan 0. Oke, kita kali distributif, berarti 6 u du 6u du, u kali 2 ditambah 2u dv dikurangi 3v du ditambah v dv dengan 0. Berarti 6u du berarti 6u kurangi 3v ya, 6u dikurangi 3v, 6u dikurangi 3v du ditambah 2u ditambah v dv sama dengan oke. Nah, ini bentuknya sudah jadi. Nah, sesuai dengan petunjuk bahwa dia merupakan PD homogen ya. Oke, jadi perjalanannya masih panjang ya. Ini adalah PD homogen. Oke. Karena dia PD homogen, maka kita coba selesaikan ya. Kita coba selesaikan di halaman selanjutnya. Oke. Kita tulis dulu, kita tulis lagi ini 6u. Nah, kita sudah dapat tadi 6u kurang 3v du ditambah 2u ditambah v dv sama dengan 0. Ini karena ini PD homogen, kita misalkan sesuai dengan PD homogen. Misal ini kan variabelnya u dan v ya, bukan x dan y, berarti kita buat variabel yang baru saja ya. Misalnya v nya itu mu, biasanya kan y sama dengan vx gitu ya. Ya, kita buat variabel tidak perlu bingung, sama saja, hanya ini variabelnya yang berbeda. Maka kita dapat dv sama dengan mdu ditambah udm. Nah, kemudian kita substitusikan ke PD. Substitusikan ke PD, kita menjadi 6u dikurang 3mu ya du ditambah 2u tambah mu dikali dv nya ya, dv nya berarti mdu tambah udm sama dengan 0.
Oke, kita dapatkan, kita sederhanakan dapat 6U kurang kali DU ya, 6U DU kurang 3MU DU tambah ini tadinya begitu, jadi ini kalikan 2U kali MU berarti 2MU DU tambah 2U kuadrat DM tambah M kuadrat U DU tambah ke bawah MU kuadrat DM sama dengan 0. Oke, supaya mudah kita bagi U ya. Jika dibagi U, karena semua mengandung U, jika dibagi U maka kita dapat 6DU kurang 3M DU ditambah 2M DU ditambah 2U DM tambah M kuadrat DU tambah MU DM sama dengan 0. Maka ini kalau kita DU ini DU ya udah bisa kita buat menjadi 6 kurang M tambah M kuadrat DU sama dengan min U 2 tambah M DM. Ya, jadi kita DM kumpulkan begitu ya. Berarti kita dapat DU per U sama dengan min dari M tambah 2 M tambah 2 per M kuadrat kurang M tambah 6 DM. Oke, berarti DU per U ditambah M tambah 2 per M kuadrat kurang M tambah 6 DM sama dengan 0. Ini sudah terpisah ya. Jadi PD terpisah sudah, atau PD yang dapat dipisahkan. Sehingga untuk solusinya ya kita integralkan saja. DU per U ditambah integral M tambah 2 per M kuadrat kurang M tambah 6 DM sama dengan C. Nah, untuk yang ini saya kira bisa dipahami, ini ada ln dari U. Nah, tapi untuk yang ini ya, ini yang sebelumnya ya integralan fungsi rasional. Oke, jadi ini perlu diuraikan gitu ya. Oke, penguraian yang pertama kita buat dulu ya, sini aja. Nah, penguraian yang pertama kita dapatkan ini integral M tambah 2 dibagi M kuadrat kurang M tambah 6. Ini bisa dibuat sebagai, karena turunannya adalah M kuadrat 2M dikurangi 1 ya, 2M dikurangi 1 berarti untuk mendapatkan 2M dikurangi 1 kita akan mengubahnya menjadi 2M dikurangi 2M ditambah 4 ya, berarti dikali 2 berarti kita kasih setengah. Kita kasih setengah, nah, berarti setengah dari 2M dikurangi 1. Nah, karena kita punya 4 berarti ditambah 5 ya, ditambah 5 dari M kuadrat kurang M tambah 6 DM, lalu ditambah integral 5 per M kuadrat kurang M ditambah 6 DM. Oke, jadi ada 2 integral ya. Untuk yang ini nah, saya kira bisa dipahami ya, turunannya 2M kurang 1 sama, berarti kita dapat yang ini itu ln M kuadrat kurang M ditambah 6 ya. Nah, cuma untuk yang ini masalah lagi ya, karena ini harus diurai lagi. Ini harus saya buat aja warnanya berbeda gitu ya, supaya nah untuk ini diurai lagi halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya lagi di sini.
Oke, halaman selanjutnya yaitu tentang integral 5 per M kuadrat kurang M ditambah 6 dm. Nah ini adalah jadikan mungkin masih ingat ya, jadikan bentuk kuadrat yang integral 1 per U kuadrat tambah A kuadrat ya du, maka kita dapat 1 per A tangen inverse U per A yang seperti itu. Berarti ini harus dikuadratkan sempurna ya, dikuadrat sempurna. Silahkan buat kuadrat sempurna. Saya langsung saja di sini ya, kuadrat sempurnanya kita dapatkan di sini adalah M kurang setengah ya kuadrat tambah 5 per 2 kuadrat. Oke, nah, seperti itu dm ya. Nah berarti ini kita sebagai U, ini sebagai A, berarti sama dengan sama dengan, boleh 5 nya kita kebelakangkan, 5 berarti 1 per A 1 per 5 per 2 tangen inverse dari M kurang setengah per 5 per 2 tuh kan. So ya, kita dapatkan 2 per 5 berarti 2 ya, 2 tangen inverse dari 2 per 5 ya, bisa ditulis sebagai 2 kali M kurang setengah per 5 atau 2 tangen inverse 2M kurang 1 ya per 5. Oke, nah ini hasil untuk yang ketiga. Berarti kalau kita hubungkan atau kita solusinya berarti kalau dilihat dari yang pertama yaitu ln U, jangan warnai, solusi keseluruhannya ya, ln U. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita tambah dengan setengah dari ln M. Oke, tambah dengan itu, lalu ditambah dengan tangen inverse 2 ya, 2 tangen inverse ya. Nah ini dapatnya 2 ya, 2 tangen inverse U per A 2M kurang 1 per 5 sama dengan C. Oke. Nah jadi seperti itu, tinggal mungkin kita ubah variabelnya ya, kita ubah variabelnya M nya, lalu U nya ya, kita ubah ini setengahnya, sorry 1 maksudnya, 2M kurang 1. Baik ya, saya kira untuk soal-soal nanti saya akan tulis di sini ya. Ada mungkin beberapa soal-soal yang mungkin sudah dikerjakan dan ada juga yang belum ya. Ya kita dicari saja di sini. Ini soal yang pertama, carilah solusi PD berikut. Mungkin nomor 1 15x tambah 6y kurang 7
7 dx tambah 5x tambah 2y kurangi 3 kurangi 3 ya, dy sama dengan 0. Kemudian ada lagi x kurang 5y tambah 5 dx tambah 5x kurang y tambah 1 dy sama 0. dy dx sama dengan 4x kurang y tambah 7 dibagi 2x tambah y kurang 1. Kemudian 3x kurang 2y tambah 1 dx kurang ini kayaknya udah ini 6x kurang 4y tambah 2 dy sama 0. 2x kurang 4y kurang 10 dx tambah 5x kurang y kurang 7 dy sama 0. Ya, saya kira ya untuk dicoba-coba beberapa soal ini ya, kita cari nanti masuknya kepada jenis mana, pertama atau kedua atau ketiga atau keempat. Baik, saya kira untuk video persamaan diferensial dan koefisien fungsi linier bagian kedua ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat ya. Teruslah belajar dan belajar. Kita berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan ya, pada materi yang lain mungkin. Semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kesalahan baik tulisan ataupun perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.